Puji Tuhan, berakar dalam firman hari ini, kita akan melanjutkan Matius sekarang ini di pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Puji Tuhan, di pasal yang keempat ini diawali dengan pencobaan di padang gurun, dan pencobaan di padang gurun ini adalah menandakan satu awal dari pelayanan-pelayanan dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dunia ini. Dan rupanya pada saat Tuhan Yesus mengambil waktu 40 hari dikatakan dan 40 malam berpuasa, ini adalah satu teladan, satu contoh untuk bagaimana sebelum memulaikan satu pelayanan dan apapun yang menjadi panggilan kita, kita harus seperti Tuhan Yesus mengambil waktu, lewatkan bersama Tuhan secara khusus, mencari Dia, mengenal Dia, dan terlebih untuk membiarkan diri kita sebagai manusia untuk diproses oleh Tuhan. Karena pada saat seseorang mengambil waktu puasa seperti ini, dia sedang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengabaikan segala keinginan apapun kegiatannya yang lain, tapi menjalankan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Itu adalah proses pembelajaran dan proses pengenalan akan Tuhan yang kemudian mencapai puncaknya, yaitu pada saat Yesus dicobai oleh si iblis. Dan itu adalah ujian penyangkalan diri yang sangat-sangat kuat yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, sehingga sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, mari kita juga taat dan setia pada saat kita mengalami masa-masa tertentu di mana Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu hal yang sedang Tuhan rencanakan atau Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Dan kita melihat ujian itu atau pencobaan itu adalah pada saat Yesus sudah menyelesaikan doa dan puasa selama 40 hari 40 malam. Tentu saja sebagai manusia dengan tubuhnya dia mulai merasa lapar, dan disitulah si iblis mengganggu, mencobai dengan mengatakan, kalau engkau anak Allah, engkau bisa mengubah batu-batu ini menjadi roti. Dan ini adalah ujian terhadap saudara. Tahu bahwa dia sedang lapar, dan itu adalah keinginan kedagingan yang menuntut sesuatu untuk dipuaskan. Tapi Tuhan Yesus meneladankan kemenangan atas segala keinginan daging yang akan menyeruak muncul dari kita pada saat kita merasa kita memerlukan sesuatu. Dan mari kita menguasai diri sedemikian rupa sehingga kehendak Allah dan firman Allah, seperti yang dicontohkan Yesus, segala sesuatu dibalas dengan firman Allah. Maka kehendak Allah dan firman Allah itu menjadi yang terutama. Itu langsung selalu kita ingat, sehingga itu dapat membawa kemenangan bagi kita. Yang kedua adalah pada saat iblis membawa Yesus ke atas bumbungan bait Allah dan mengatakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di sini, jatuhkanlah dirimu, karena tertulis bahwa malaikat-malaikat akan datang dan menatang engkau. Dan Tuhan katakan, jangan mencobai Tuhan. Saudara, kita juga harus berkemenangan di dalam hal penguasaan akan keinginan untuk dilayani, untuk dinomorsatukan, untuk dispesialkan dan sebagainya, karena hanya Tuhan yang sungguh-sungguh layak untuk menerima pujian, pengagungan, dan segala yang terbaik. Mari kita seperti yang Tuhan ajarkan, kita menjadi hamba, bukan menjadi Tuhan besar, saudara, untuk melayani Tuhan dan melakukan apapun yang merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Lalu kemudian yang terakhir adalah penguasaan diri atas keduniawian dan segala harta duniawi dan segala kehormatan dan segala kemegahannya, dikatakan, saudara. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus berkemenangan secara pribadi untuk penguasaan diri kita. Penguasaan diri kita juga terhadap hal-hal yang kalau Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita, kita akan berasa seperti kita harus dilayani, kita harus didahulukan dan sebagainya. Saudara, penguasaan diri yang sedemikian dan yang sebegitu rupa, sehingga kita terus mengutamakan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan berhati-hati dengan segala kemegahan dunia dan segala hal yang dunia boleh berikan kepada kita. Tapi kita harus terus berada di dalam ketundukan kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Lalu di ayat-ayat berikutnya di pasal yang keempat ini berbicara tentang berita Yohanes Pembaptis ditangkap
Lalu kemudian Tuhan Yesus berpindah dari Nazaret dan kemudian dia pergi ke Galilea, lalu menetap dan tinggal di Kapernaum. Dan pada saat dia di Galilea itulah Tuhan Yesus mulai memanggil murid-muridnya. Dan kemudian dikatakan di ayat-ayat terakhir di pasal yang keempat bahwa Tuhan Yesus mulai melakukan pengajaran. Dia mulai mengajar masuk keluar bait Allah dan mengajar orang banyak. Lalu Tuhan Yesus juga mulai memberitakan, di situ dikatakan tentang Injil Kerajaan, tentu saja Injil Kerajaan Allah, dan mulai disampaikan. Lalu kemudian mulai di Galilea itulah Tuhan Yesus mulai melakukan mujizat-mujizat, yang sakit disembuhkan dan lain-lain. Dan di ayat yang ke-24 di situ dikatakan, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, saudara, kita melihat itu kedahsyatan yang luar biasa. Dan mulailah di Galilea, Tuhan Yesus mulai dikenal dan mulai menjadi buah bibir, mulai diceritakan dari mana kemana-mana. Dan Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya. Di pasal yang kelima kita melihat berbagai pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah pengajaran-pengajaran dasar yang kita perlu simak, kita perlu belajar, kita perlu pahami dengan baik, sehingga itu dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ucapan-ucapan bahagia yang sangat terkenal di ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-12. Kalau saudara ingin berbahagia, lakukanlah hal-hal ini yang Tuhan Yesus katakan. Dan kenalilah siapakah engkau di mata Tuhan, sehingga engkau dapat menampilkan siapakah engkau yang sedemikian di mata Tuhan itu kepada dunia ini. Dan pada saat kita melakukan ini, Tuhan Yesus katakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu akan muncul pada saat kita tidak tinggal di dalam lingkungan kita sendiri. Karena terang tidak akan menjadi terang, tidak akan terlihat itu terang kalau dia berada di dalam terang. Tetapi pada saat dia masuk ke dalam kegelapan, baru bercahayalah terangnya. Sebab itu kita jangan puas dengan diri kita, dengan apa yang kita dapat dari Tuhan. Tapi kita harus mau untuk memancarkan terang Allah di tengah-tengah dunia, atau di orang-orang yang belum sama sekali mengenal Dia. Dan kita adalah garam dunia. Garam dunia bukan datang membawa persoalan, tapi datang membawa sesuatu yang baik, membawa berkat bagi lingkungan di mana kita Tuhan tempatkan. Lalu Tuhan Yesus juga berbicara tentang bahwa dia sendiri adalah penggenapan hukum Taurat. Dia tidak menentang hukum Taurat, tetapi dia adalah penggenapan hukum Taurat. Adalah penggenapan nubuatan dan penggenapan dari apa yang sudah dibangun oleh Allah dari awal, sehingga kedatangan Yesus betul-betul sesuatu yang sudah dinanti-nantikan oleh manusia, walaupun manusia pada saat itu tidak memahaminya. Tetapi itulah yang berkat besar yang sudah dijanjikan Allah bagi manusia, yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, karena dia adalah juru selamat, dia adalah domba, anak domba Allah yang dipersembahkan, dikorbankan untuk penebusan dosa dan untuk keselamatan kita semua umat manusia. Kita lanjut kepada pasal yang ke-6 dari kitab Matius ini. Dan Tuhan Yesus terus memberikan pengajaran yang seperti saya katakan tadi adalah pengajaran-pengajaran dasar yang seharusnya melandasi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberitahukan tentang hal memberi sedekah. Biarlah kita umat Tuhan bukan umat yang hanya mengumpulkan saja, tetapi kita adalah umat yang suka untuk memberi, suka untuk menolong orang lain, suka untuk melihat orang lain bahagia, suka untuk melihat orang lain bersuka cita karena kebaikan, karena apa yang kita sudah bagikan kepada sesama kita yang merupakan berkat dan anugerah Tuhan yang sudah terus mengalir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan tentang berdoa di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Dan ini adalah bagian yang sangat terkenal ya saudara, yaitu bagian doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana? Saudara masih hafal doa Bapa kami? Atau sudah hafal doa Bapa kami? Mari kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah saudara, itu adalah bagian yang sangat terkenal, yaitu memuat doa Bapa Kami. Bahkan di gereja-gereja tertentu, bahwa doa Bapa Kami selalu mengakhiri setiap acara ibadah. Dan kita perlu bukan hanya menghafal, tetapi hidup sesuai dengan nafas doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Dan marilah kita sebagai umat Tuhan suka berdoa, karena dengan begitu kita berkomunikasi kepada Tuhan. Dengan begitu Tuhan juga dapat melihat bahwa kita merindukan Tuhan, dan kita menjadikan Dia segala-galanya. Tuhan adalah tempat di mana kita menyerahkan atau mengungkapkan segala apapun yang kita alami, ataupun mengungkapkan apa yang ada di hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24, Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal mengumpulkan harga. Dan ada satu ayat yang sangat terkenal di bagian itu, yaitu di ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan tentunya sebagai umat Tuhan, marilah kita jadikan Yesus Kristus itu sendiri menjadi harta kita. Harta yang luar biasa, sehingga hati kita berada kepada Tuhan juga. Sehingga kalau hati kita ada kepada Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan berpusat kepada Dia, harta kita yang sangat mulia. Lalu di ayat-ayat yang terakhir, di pasal yang ke-6 ini berbicara tentang Tuhan Yesus mengajarkan tentang kekhawatiran. Dan haleluya, di masa-masa yang sekarang ini perlu sekali untuk kita belajar untuk tidak khawatir. Dan ayat 25, dan itu menjadi ayat juga yang sangat terkenal bagi kita. Dikatakan di situ, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Haleluya. Sebab itu jagalah hidup dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah Bapa kita yang baik, yang memelihara kita, yang menyediakan apa yang kita perlukan. Dan di bagian itu Tuhan Yesus memberi contoh bunga di padang dan juga burung di udara yang tidak menanam dan tidak merajut baju untuk dia, tapi burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Dan bunga di padang Tuhan berikan keindahan. Apalagi kita umat Tuhan, kita anak-anaknya, kita yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Allah kita Bapa kita yang baik. Mari percaya Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, mari ingat ayat ini. Ingatlah pengajaran Tuhan Yesus di hari ini yang kita sudah baca dan kita sudah renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Amin.